Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok nih Mas ya. Jadi baru aja kita masuk satu unit mobil Toyota Race Turbo TSS. Ya, kalau waktu itu kita review punya Stanley itu yang non TSS ya Mas ya, yang warna hitam. Kita punya yang TSS sih. Ini varian paling tinggi ya Mas. Jadi GR plus TSS gitu. Waktu itu gue juga punya yang abu-abu, cuman kita nggak bikin video ya Mas ya. Abu-abu itu tapi yang G doang, tapi turbo. Jadi kalau tipenya ini tuh ada yang non turbo, itu cc-nya itu 1200 dan 4 silinder. Kalau misalkan ini 1000 cc turbo tapi 3 silinder. Dan mobil ini sih menurut gua tenaganya sih cukup oke Mas ya. Kalau kita lihat rivalnya Toyota Race ini apa ya Mas ya kira-kira Mas ya? Kalau HR-V kayaknya bisa nggak Mas? Kayak lebih ke WR-V sih ya. Ya WR-V lebih kecil, cuman WR-V kan nggak turbo ya. Kalau ini tuh turbo gitu. Jadi menurut gue untuk sekarang ya, dengan mobil di harga 200 jutaan buat pakai kuliah ataupun pakai ke kantor, itu menurut gue sih Race cocok banget Mas ya. Harganya 200 jutaan, mobilnya kecil, compact. Mungkin HR-V kecilan dikit Mas ya. HR-V kecilan dikit. Terus mobilnya 1000 cc doang, 3 silinder dan turbo. Jadi sebenarnya yang ngebantu itu sih turbonya Mas ya. Dengan cc-nya dia yang kecil ini, kalau dibantu dengan turbo ini mobil ini kencang Mas. Kencang. Waktu gue sama Stanley yang pas punya warna abu-abu, itu gue tes di tol tuh 180, masih lumayan cepat naiknya. Belum berat-berat banget. Cuman minusnya mobil ini tuh agak dengung aja. Ya, jadi kalau misalkan mesin yang ditarik tuh, gue ngerasa tuh suara mesin terlalu masuk ke area kabin mobilnya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau pakai mobil ini, gue saranin sih mungkin pasang peredam Mas ya. Peredam tuh jadi lebih enak. Contohnya kayak Toyota Innova deh. Yang Innova Reborn, mobil udah harga 400 jutaan. Cuman masih kurang kedap menurut gue ya kalau di tolnya. Cuman karena ini mobil ini sih barunya 300 juta lebih dikit kalau nggak salah pada tahunnya. Biasa kalau Toyota gini Mas. Kalau tahun 2022, ini kan mobilnya tahun 2022 nih. Tadi kita belum sebut di awal ya. Ini tahun 2022. Itu gue liat press list-nya itu 300 juta lebih dikit. Nah, biasanya kalau Toyota itu di tahun 2024, kayak 2023, 2024 tuh harga mobil tuh naik. Iya benar. Ya, naik. Dan kadang sih kalau misalkan apalagi akhir tahun gini diskonnya sih lumayan gede. Iya. Gitu. Jadi mobil ini sih mungkin kayaknya sih sekarang udah 300 mungkin ya. Gue belum lihat press list lagi 2024. Mungkin udah di 310 atau di atasnya lagi gitu. Kayak Innova aja sih. Innova dulu tipe G itu nggak nyampe 400. Oh, pas gua awal beli tuh yang 2024 tuh 400 lebih dikit. Sekarang sekitar 420 sampai 430 jutaan. Ya. Jadi walaupun mobil Toyota ini mahal-mahal Mas, cuman laku. Ya, karena Toyota dan Honda itu menurut gua menguasai market mobil di Indonesia Mas ya. Untuk kita nggak bahas mobil-mobil yang dibilang menengah ke bawah juga enggak sih. Karena Toyota enaknya tuh dari mobil yang murah pun ada, sampai yang 2M pun ada. Ya, contohnya kayak Land Cruiser VX300 gitu. Cuman mau cari mobil yang 300 jutaan juga ada gitu. Contohnya kayak Toyota Race ini gitu. Nah, jadi Toyota Race ini warna merah kayaknya lebih cocok buat cewek Mas ya mobilnya ya. Buat cewek mungkin pakai kuliah sih pas sih. Karena kemarin gua coba mobil ini itu di tol itu kurang lebih dapat 1:17 Mas. 1:17, 1:18, irit sih hitungannya karena 1000 cc ya, kebantu sama turbonya, jadi tenaganya tuh enak banget. Dibandingkan beli WR-V sih, kalau gue sih pasti lebih pilih Toyota Race ini ya, gitu. Nah, jadi karena gue punya ini yang tipe GR, nih Mas, kita lihat dulu ke sini. Di sini tuh ada emboss GR-nya, pasti ya kayak Fortuner ya. Ada GR-nya, terus di bagian setirnya tuh juga ada, sama stikernya, dia ada stiker GR-nya nih. Kalau khas Toyota mau GR, mau TRD, itu pasti ada stikernya di sini Mas. Ya, kayak Fortuner kemarin TRD itu ada stikernya. Terus juga mobil ini yang two tone. Ya, gue lupa sebutnya. Jadi kalau misalkan single tone itu warna ini pilarnya sini atasnya sampai atap itu sesuai dengan warna bodi. Ya. Jadi ini benar-benar tipe teratas Toyota Race GR Turbo TSS two tone. Nah, ini tipe yang paling tingginya. Cuman kalau gue lihat sekilas, ini kayaknya sih dipakein stiker Mas. Stiker Ya, ya? dari Toyotanya dipakein stiker. Gue nggak tahu kemarin selisihnya, gue lupa berapa juta yang single tone sama two tone. Kalau misalkan bedanya jauh sih, mendingan di stiker sendiri Mas ya. Iya benar. Cuman kalau misalkan bagian atapnya ini, gue nggak tahu nih dicat atau enggak. Nah, kalau misalkan kita lihat dari bagian sini, kalau menurut gue sih kelihatannya kayak di stiker ya. Gitu. Nah,
Mobil ini juga catnya masih 100% original ya. Ya karena mobil ini tuh kilometernya kecil banget, nanti kita lihat di bagian dalam. Jadi masih full original. Mobil baru gua ambil kemarin, belum di salon sama sekali. Jadi ya udah, gua ambil kondisi mobil kayak gini, gitu ya. Masih bagus, paling ya poles-poles dikit wajar. Nah, kenapa kelihatannya kayak mobil ini kok kinclong banget ya? Karena mobil ini warna merah, Mas. Iya, warna merah. Ya, beda kalau misalkan kita ambil mobil kondisi warna hitam. Itu swirl marknya tuh yang barat-barat halus ya. Kelihatan. Itu pasti kelihatan banget. Sebenarnya ada pasti. Namanya kan pemakaian ya, belum kita poles belum apa. Pasti ada, cuman karena warnanya terang itu jadi ketutupan. Gitu. Minusnya di mobil ini cuma satu. Pelatnya copot, bentar kita pasang dulu. Oke. Pelatnya copot dah nggak apa lah. Nah, jadi kemarin minusnya itu di bagian sini aja nih, bagasi nih. Nih, ini orangnya kayak mentok barang. Jadi ntar bakal gue PDR. Harusnya sih nggak usah dicat. Jadi gue pengen mobil ini catnya masih 100% original. Gitu. Kita lihat bagian interiornya deh, tipis-tipis. Atau interior sambil kita test drive aja, Mas ya? Boleh. Oke, kita langsung test drive mobilnya aja ya. Oke, jadi kita lanjut nih untuk ngebahas interior mobil race ini. Oke, kita bayar dulu nih. Nah, jadi mobil ini tuh speedometernya tampilannya bisa dirubah-rubah nih, Mas. Nah, jadi desainnya itu ada beberapa, ada 1, 2, kelihatan Mas ya? 3, 4. Temen yang paling gue suka di nomor 1, yang sekarang gue lagi pakai. Ya, bawaannya kayak gini. Gitu, jadi menurut gue dengan mobil sekarang yang harganya 200 jutaan sih lumayan cukup canggih, Mas ya. 200 jutaan, mirip kayak apa waktu kita bilang Veloz ya, Mas ya? Iya, Veloz. Cuman Bisa diganti. bisa diganti juga Bisa. ya? Ya, jadi kurang lebih speedometernya tuh sama gitu. Nah, karena ini yang tipe TSS, jadi dia punya adaptive cruise control ya. Kalau yang punya Stanley tuh nggak ada. Oke. Jadi adaptive cruise control ini fungsinya apa yang belum tahu. Jadi kita bisa ngikutin jarak mobil depan nih, Mas. Oke. Ya, jadi misalkan depan masih kosong sih ya. Jadi di sini tuh ada settingannya, Mas. Kita coba onin dulu ya. Oke. Coba. Nah, jadi di sini kalau bisa dilihat nih, ini ada 3 garis, Mas ya, kelihatan ya. Jadi 3 garis ini kalau misalkan kita pakainya 3 garis itu, artinya jarak sama mobil depan itu jauh banget. Oke. Ya, jadi kita bisa turunin sampai 1 garis. Ini 3 garis, ini 2 garis, ini 1 garis. Nih, kita coba sama mobil sebelah ya. Kita coba nih. Nih, jadi ini gue pakai jaraknya yang 1 ya. Ini jaraknya 1 dan kecepatan maksimal gue set di 43. Ini gue nggak gas sama sekali. Ini jaraknya jadi ini menurut gue kalau di jarak yang paling dekat itu masih agak jauh, Mas. Iya, Segini nih jaraknya nih. Ini gue nggak gas sama sekali dan gue nggak rem sama sekali ya. Tuh, dia kecepatannya di 32. Berarti dia ngikutin speed sama mobil depan. Oke. Nih, gue bener-bener lepas. Cuman kalau setir ini itu harus dipegang, Mas. Jadi ntar berapa detik sekali dia tuh ngedetect kalau kita tuh harus megang setirnya. Nggak boleh bener-bener lepas kendali. Ini gue nggak gas tuh, ngikutin terus. Ini speednya berarti 43 sama mobil depan tuh kurang lebihnya sama. Cuma kalau misalnya gue pencet ini jadi 3 tuh, mobil gue jadi ngerem. Iya, ngerem ini. Jadi jauh banget. Jadi menurut gue kalau buat di tol sih lumayan berguna, Mas ya. Iya, Jadi misalkan lagi macet, kadang orang tuh pegel, Mas, buat kayak gas rem gitu, itu pegel juga. Terus juga dia ada lane keep assist namanya. Oke. Lane keep assist, jadi kalau sebenarnya berasa di tol semalam gue cobain, Mas. Kalau di sini tuh nggak begitu berasa ya. Jadi ya marka jalan begini yang putus-putus, kalau kita nginjak dia ngebalik sendiri. Oke. Bunyi notif tetet. Kalau misalkan garisnya di kiri, dia kelihatan di sini, di kiri. Setirnya ke kanan dikit. Oke. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Jadi buat mobil 300 juta sih canggih, Mas ya. Canggih banget. Canggih banget. Dan mobil fitur TSS ini juga udah ada di Veloz. Iya, dari Ya, Veloz. cuma kalau Veloz kan itu jauh lebih mahal. Jadi menurut gua kalau misalkan buat harian mobil yang compact, ya gue sih pilihnya race ya. Iya. Karena dengan mobil 200 jutaan coba apa lagi, Mas, yang maksudnya yang sekeren ini menurut gue modelnya keren, Mas ya. Masih kayak anak muda juga masih cocok. Ya, buat cewek kuliahan atau bapak-bapak, ibu-ibu kantoran masih oke gitu ya. Modelnya tuh semua kalangan masuk lah, Mas ya. Masuk, ya. Semua kalangan masuk. Terus di mana lagi dapat mobil yang harga 200 jutaan tapi mobilnya turbo. Iya, turbo. Ya, turbo dengan mobil yang masih muda banget, dibilang ini tahun 2022. Oke. Nah, kilometernya tadi gue belum bilang ya. Jadi kilometernya ini hitungannya sih kecil ya. Buat mobil 2 tahun, ini kilometernya cuma 11 ribuan aja. Oke. Ya, sekarang 11.300. Berarti per tahunnya itu kurang lebih sekitar di 5.000 sekian. Itu kecil banget. Kecil. Ya, kecil banget. Dan gue lihat ini bener-bener mobilnya nggak ada PR sama sekali, Mas. Iya. Interior masih bagus. Bagus banget. Setir masih bagus, ya kan. Catnya 100% full ori.
Dan nggak lupa juga mobil ini service record ya. Nah, namanya mobil baru sih pasti service record mas ya. Karena kalau misalkan kita beli mobil baru di Toyota, itu dapat free service gitu. Selama gue lupa berapa tahun deh. Waktu Fortuner gue sih 2 tahun sih masih free ya. 3 tahun kalau nggak salah deh, ini free-nya gitu. Dan kesana paling biasanya kita cuma bayar jasanya aja mas. Iya benar. Ya kalau kayak oli dan lain-lain itu pun gratis gitu. Nah, head to head-nya nih agak lucu nih mas. Jadi teman gue waktu itu punya Rocky ya, Daihatsu Rocky. Jadi Daihatsu Rocky itu bisa Apple CarPlay. Padahal kalau kita bilang Daihatsu itu kan harganya lebih murah dibandingkan dengan Toyota Race gitu. Nah, tapi Toyota Race ini nggak bisa pakai Apple CarPlay. Gitu. Cuma kalau misalkan di Rocky itu bisa temen gue. Itu belum diganti berarti? Masih bawaan? Masih bawaan. Head unit masih bawaan, bisa Apple CarPlay. Nah, itu gue juga masih agak bingung kenapa mobil yang lebih mahal nggak dapatkan fitur Apple CarPlay gitu. Karena buat sekarang ini itu lumayan berguna mas ya. Kayak orang buat Google Maps ya, buat Spotify gitu kan berguna gitu. Kalau di sini ya kita bisa pakainya Bluetooth doang gitu sama USB. Dan mobil-mobil tahun-tahun sekarang sih udah pada nggak bisa pakai kaset mas ya. Iya udah nggak ada. Jadi ini udah nggak bisa pakai kaset lagi, cuma bisa USB, radio, audio. Udah gitu aja. Nah terus apa lagi? Buku servis tadi ada di laci lengkap semua. Pokoknya beli mobil ini udah tinggal pakai. Ini mobil baru servis kemarin di kilometer 10 ribuan kalau nggak salah tadi gue lihat. 10 ribuan tuh baru servis, sekitar baru 1.000 lalu mas. Ya, jadi itu tulisannya tadi ada balik di kilometer 20.000 gitu. Jadi ya udah mau apa lagi dengan mobil 200 juta, kalian udah dapat fitur yang melimpah ya mas ya. Benar. Melimpah. Terus juga di sini ada tombol powernya tuh. Waktu itu kita pernah bahas di mobil Stanley ya. Nah, kalau misalkan di Veloz ada mode Eco-nya mas ya, kalau nggak salah ya. Cuman di mobil ini nggak ada. Ya. Karena kalau menurut gue pribadi mas ya, kalau buat pakai harian nih, gue ngegas dikit lumayan agak ngejambak gitu. Makanya dari kemarin gue cari mode Eco-nya tuh di mana gitu. Karena kalau pakai Eco itu pasti jauh lebih irit lagi ya. Jauh lebih irit. Nih, coba sekarang gue riset ya. Kita muter-muter bentar dapat 1 banding berapa gitu. Kita coba muter-muter. Ini juga mobil isinya pertalite juga masih oke mas. Ya, jadi ini kemarin sebenarnya ada barcode-nya. Dia gantung di sini mas, barcode pertalite-nya. Gitu. Jadi mobil ini baru banget kemarin dapat. Oh ya, Innova gue yang putih kemarin udah di DP mas. Udah di DP. Nah, jadi kemarin itu sore-sore gue ditelepon sama di showroom pusat suruh bawa mobilnya ke sana. Ada orang mau lihat, DP hari ini mau dilunasin. Makanya kemarin bawa Innova, pulangnya bawa race nih. Pas banget kemarin race ini baru masuk. Tuh, jadi sekalian gue test drive karena Innova kan udah kejual mas ya. Jadi gue pikir race menurut gue cocok juga nih buat gue pakai harian sementara ya. Karena cc-nya cuma 1.000, 3 silinder, turbo. Waduh, tenaganya sih enak banget mas. Itu mobilnya kecil enak ya? Mobilnya kecil mas, gitu, lebih kecil dari HR-V. Modelnya juga keren menurut gue ya. Keren. Modelnya keren. Warnanya sih sayang merah, cuman ya udahlah oke lah mas ya. Cewek cowok masih oke lah kalau ke merah gitu. Cuma kalau misalkan di warna hitam lebih sangar ya mas ya. Kayak punya Stanley tuh sangar gitu. Nah ini kita udah muter-muter tadi baru bentar sih ya, itu dapat sekitar 1/14,4. Masih oke. Kalau di tol kemarin 1/17. Harusnya sih ya bisa dapat 1/20 mas. Si Stanley pernah bilang bisa dapat 1/20. Ya kalau gasnya lebih diurut-urut lagi ya, jangan terlalu ngegas banget. Karena kemarin di tol gue sekalian cobain ini mas, cobain lagi buat speednya gitu, enak gak? Karena waktu itu yang abu-abu itu menurut gue enak, gue cobain ini, gue gas-gas lagi, enak. Cuman minusnya satu, yang tadi gue bilang kan, suara mesinnya masuk ke dalam, sama agak bau gosong. Nggak tahu kenapa, LCGC juga rata-rata gitu gak sih mas? Pernah cobain gak kayak misalkan kita ngomong Agya, Ayla deh. Becek gitu, pasti bau gosong masuk. Nah ini juga bau gosong. Cuman waktu itu yang punya gue yang abu-abu tuh nggak bau gosong. Nah gue juga bingung kenapa. Apa mungkin orangnya nggak pernah tarik-tarik mobil ini gitu mas ya sebelumnya. Jadi nggak bau gosong. Kemarin tuh gue tarik baru 120, wah udah lumayan bau gosong nih. Khas LCGC banget gitu ya, bau gosong banget gitu. Coba nih kita tarik pakai power ya. Karena CVT kayak gitu mas. Terus, tuh. Suaranya apa ya? Teriak banget mesinnya ke dalam kabin ya. Iya, masuk banget. Kalau misalkan orang yang menurut gue agak nggak suka dengan suara mesin gini sih ya pasti agak keganggu ya. Karena gue udah biasa pakai diesel yang suara mesinnya
ngeraung, apalagi Innova yang putih gue kan Iya. suaranya masuk banget mas. Jadi kalau menurut gue ini ya masih oke sebenarnya Iya, kalau masih menurut gue oke. pribadi ya. Cuman kalau misalkan orang pakai mobil lain bensin, maksudnya jarang pakai diesel gitu ya, saya agak kaget dengan Iya. suara mesin ini masuk ke dalam kabin gitu. Kita tarik nih sekali lagi nih. Tuh, ya kan ya? Iya, masuk banget suaranya. Ngeraung banget mesinnya. Gitu. Tenaga sih oke mas ya. Iya, tenaga Buat 1000 cc, mesinnya berarti kayak Agi Ayla mas ya. Agi Ayla kan ada yang 1000 cc tuh Iya, ya. Mungkin mesinnya kurang lebih sama, cuman ditambahin turbo aja. Iya. Gitu ya. Jadi overall mobil ini sih masih oke banget. Jadi kalau yang mau tanya-tanya nih, boleh langsung DM ke gua aja atau WA ke gua. Kemarin kalau nggak salah gue juga di pusat tuh gue ada lihat satu lagi kalau nggak salah, tapi 2021. Oke. Itu warnanya putih, cuman kilometer gue lupa. Ini yang baru masuk kilometer 11.000. Tapi yang 2021 seingat gue sih lebih gede. Oke. Ya kalau ini kecil banget, kilometer 11.000. Agak susah sih mas ya. Sekarang cari race itu yang kilometernya kecil. Kayak kemarin yang punya Stanley itu 2023 kilometer 20 ribuan. Iya, gede. Terus kemarin yang punya gua abu-abu tipe G 2023 itu 20 ribuan juga. Iya. Nah ini 2022 kilometer cuman 11 ribu aja. Mungkin kalau lo keliling-keliling marketplace ya nggak gampang sih mas ya dapat yang mobil harian seperti ini, race kilometer kecil plus catnya masih full original. Iya. Gitu ya, jadi lo nggak perlu khawatir lagi. Lo boleh ngecek deh, lo bawa Autospector juga boleh, mobil ini masih full original gitu. Jadi tadi yang mau tanya-tanya boleh langsung DM atau ya ke gua aja ya. Oke, thank you.